Pernahkah sahabat melihat rumah kolonial yang terdapat di sekitar sahabat? Selain dari segi desain, rumah kolonial atau hunian Belanda mempunyai model yang menarik serta struktur yang kuat. Hal itu terbukti dengan masih bertahannya hunian tersebut hingga saat ini. Bahkan, ciri-ciri rumah zaman Belanda bisa ketahui hanya dengan melihatnya dari kejauhan. Selain itu, sebagian orang percaya jika bangunan zaman dulu yang dibuat pada era kolonial tidak gampang rusak, bahkan jika diterpa oleh bencana sekalipun. Saking kokohnya, jenis bangunan di era modern seakan kalah telak dengan konstruksi yang telah berusia ratusan tahun itu. Berbeda dengan bangunan buatan kolonial Belanda yang jauh lebih awet dan kokoh dari zaman ke zaman. Contohnya, banyak dari gedung, jembatan, maupun rumah-rumah di era modern seperti saat ini cenderung mudah roboh dan terkesan tidak awet. Seperti apa rahasia di balik kekuatan bangunan Belanda itu? Simak ulasan berikut dalam video ini. Yang pertama, semen dengan racikan khusus. Alasan pertama yang membuat hunian atau bangunan kolonial bisa kokoh adalah pemilihan material. Pasalnya, dalam proses pembangunannya, bahan dan material yang digunakan adalah yang terbaik. Salah satunya yakni semen yang dipakai. Pada masa itu, mereka biasanya menggunakan semen merah dan gamping yang dicampur menjadi satu. Batu bata merah yang digiling halus hingga menjadi serbuk kemudian diolah dengan batu kapur sebagai bahan perekat bangunan. Mereka mengaplikasikan bahan-bahan tersebut hampir di keseluruhan bangunan ciptaannya. Yang kedua, penggunaan material batu terbaik. Memang, batu bata merah merupakan bahan bangunan yang lazim digunakan di Indonesia. Namun berbeda dengan buatan lokal pribumi, para arsitek Belanda mempunyai perlakuan khusus terhadap batu yang digunakan. Mereka terlagu menyampurkan beberapa material seperti semen bikinan sendiri hingga melekat sempurna. Bahkan saat membuat beton, mereka terlagu untuk mencuci batu pecah yang akan digunakan jika terlihat kotor. Menurut pandangan mereka, noda atau kotoran yang terdapat pada batu biasanya berpengaruh pada kualitas beton. Maka dengan ketelitian tersebut, tak heran jika bangunan yang diciptakan masih bisa bertahan lama hingga kini. Yang ketiga, teknik perancangan. Dalam membangun sebuah bangunan, para arsitek Belanda tersebut sangat memperhatikan tingkat detail dan presisi sebuah konstruksi. Selain menggunakan bahan bangunan berkualitas tinggi, para pekerja juga telah menyiapkan sebuah struktur rancangan yang betul-betul sesuai dengan fungsinya. Salah satu contohnya adalah bendungan Katulampa yang dirancang oleh Insinyur Van Brien pada tahun 1912. Ia tak hanya merancang sebuah fondasi bangunan yang mencegah terjadinya banjir, tetapi juga sebagai saluran irigasi bagi persawahan di sekitar area bendungan. Yang terakhir, disiplin dalam proses pembangunan. Rahasia lain yang membuat bangunan Belanda tetap kokoh adalah kedisiplinan dan kejujuran selama proses pembuatan. Dalam membangun, para arsitek Belanda sangat disiplin dan keras. Dalam proses pembuatannya, para arsitek Belanda terkenal sangat disiplin. Entah itu dalam merancang atau bahan bangunan yang tidak dikurangi atau dilebihkan. Selain itu, para arsitek pun disiplin perihal anggaran. Ini tentu saja menjadi salah satu kunci penting. Hal ini mengakibatkan konstruksi bangunan serta hasil yang dibuat bisa maksimal. Maka dari itu, tak heran jika hunian kolonial terpantau lebih baik dari sisi ketahanan. Nah, itu dia merupakan alasan rumah kolonial bisa kuat dan kokoh hingga sekarang. Dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini untuk mengetahui update terbaru mengenai video kami.